Lukas 22 ayat 3-6. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi channel Pita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setelah berapa lama ini saya tidak buat video, hari ini saya akan membahas mengenai salah satu bagian yang barusan kita baca tentang bagaimana seorang murid Tuhan yang mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Gitu ya, biasanya nama Yudas Iskariot ini menjadi sesuatu nama yang sangat buruk, menjadi sesuatu hal yang tidak banyak kita bahas karena tidak ada sesuatu hal yang baik, tidak ada suatu teladan, tidak ada satu pelajaran apapun dalam pribadi Yudas Iskariot ini. Tapi pada video ini saya ingin membahas lebih jauh, saya ingin membahas lebih detail mengenai pribadi Yudas Iskariot ini. Gitu ya. Pada video ini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mengenai latar belakang Yudas Iskariot ini. Gitu ya, siapa Yudas Iskariot, dari mana dia berasal. Gitu ya. Pada bagian kedua saya akan membahas mengenai bagaimana Alkitab mencatat fakta-fakta yang tertulis tentang apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Siapakah dia dan apa yang dia lakukan dalam firman Tuhan. Dan bagian yang ketiga adalah polemik atau pertentangan yang ramai dibicarakan orang berkenaan Yudas Iskariot. Gitu ya. Ada 2 polemik saat ini yang sedang ramai diperbincangkan orang. Yang pertama adalah banyak orang yang menganggap bahwa Yudas Iskariot salah seorang pahlawan yang mengakibatkan rencana Tuhan digenapi, bagaimana Yesus mati dan disalibkan. Dan yang kedua ada orang yang menganggap bahwa Yudas Iskariot adalah semacam kayak tumbal. Bagaimana dia ditentukan menjadi satu pribadi yang akhirnya membuat Yesus disalibkan. Itu nanti saya bahas di bagian ketiga. Gitu ya. Jadi pada video ini saya akan bagi menjadi 3 bagian itu. Oke. Bagian yang pertama tentang latar belakang atau siapakah Yudas Iskariot. Nama Yudas dalam firman Tuhan itu ada banyak, saudaraku ya. Jadi jangan sampai salah, karena itu dalam Alkitab selalu dikasih tambahan keterangan, yaitu Yudas Iskariot. Kata Yudas itu sebenarnya mempunyai akar kata yang sama dengan Yehuda, yang artinya adalah Allah yang dipuji atau terpujilah Tuhan. Arti katanya bagus untuk kata Yudas ini. Karena arti katanya sebenarnya akar katanya sama dengan kata Yehuda. Gitu ya. Tetapi yang membedakan di sini adalah kata Iskariot. Iskariot itu dalam bahasa aslinya terdiri dari 2 kata, yaitu is dan keriot. Is itu artinya adalah orang atau lelaki. Keriot adalah nama sebuah daerah. Jadi Iskariot itu adalah Iskariot, seorang laki-laki yang berasal dari daerah Keriot. Gitu ya. Yang pertama di bagian pertama saya jelaskan di manakah kota Keriot ini. Ada 2 hal dalam firman Tuhan yang menunjukkan bahwa ada 2 tempat yang berbeda lokasi kota Keriot ini. Gitu ya. Kita akan lihat yang pertama dalam Yosua 15 ayat 25. Pada waktu itu setelah Yosua menguasai tanah perjanjian, kemudian Yosua membagi-bagi wilayah sesuai dengan 12 suku Israel. Gitu ya. Di Yosua 15 ayat 25 dikatakan Hasor Hadatah Keriot Hesron. Itulah Hasor. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah Keriot, di sini adalah salah satu daerah yang disebut dengan Keriot Hesron. Ini adalah wilayah Yehuda. Gitu ya. Jadi kalau Anda lihat dalam peta, Keriot yang pertama itu digambarkan sebagai salah satu daerah yang berada sekitar beberapa belas kilometer di bawah, di selatan dari Hebron. Dan itu termasuk dalam wilayah Yehuda. Jadi kalau Anda lihat peta Israel, ini berada di sebelah barat dari Laut Mati. Gitu ya. Jadi kalau di utara ada Danau Galilea, Sea of Galilee, terus dihubungkan dengan sungai, yaitu sungai Yordan, dan di bawahnya kemudian ada Laut Mati. Dan di sisi sebelah barat, itu adalah kawasan suku Yehuda, dan salah satu kotanya adalah Keriot di sana, yang kurang lebih sekitar berapa belas kilometer di selatan dari kota Hebron. Itu kata Keriot yang pertama, dan banyak orang mempercayai bahwa Yudas Iskariot, dia adalah seorang lelaki yang berasal dari Keriot, yaitu salah satu daerah di Yehuda ini. Gitu ya. Tetapi kata kota Keriot ini ternyata tidak cuma satu, saudaraku. Dalam firman Tuhan ada 2 kata Keriot. Dan yang Keriot yang kedua itu adalah di daerah suku Moab. Dan ini berada justru di sebelah timur dari Laut Mati, gitu ya. Itu ada di dalam Amos 2 ayat yang kedua. Dikatakan, aku akan melepaskan api ke dalam Moab, sehingga puri Keriot dimakan habis. Di sana digambarkan di daerah Moab ada satu daerah yang ada purinya, dan digambarkan itulah puri Keriot. Gitu ya. Moab akan mati dalam kegaduhan diiringi dengan sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Jadi yang kedua dalam firman Tuhan digambarkan Keriot itu adalah satu daerah
di daerah Moab, gitu ya. Dan itu letaknya ada di sebelah timur dari Laut Mati, gitu ya. Di layar Anda bisa lihat petanya dengan lebih jelas. Jadi ini ada dua kata Keriot dalam firman Tuhan. Tetapi banyak orang lebih mempercayai bahwa Yudas Iskariot ini adalah salah satu murid Yesus yang berasal dari Keriot yang adalah bagian selatan dari kota Hebron yang merupakan kawasan suku Yehuda, gitu ya. Dan dianggap Yudas Iskariot adalah satu-satunya murid Yesus yang bukan berasal dari Galilea. Murid Yesus yang lain berasal dari Galilea. Itu yang pertama, latar belakang mengenai Yudas Iskariot. Hal yang kedua adalah banyak orang yang menganggap bahwa Yudas mengkhianati Yesus itu karena Yudas kecewa. Karena Yudas menginginkan supaya Yesus menjadi raja dan kemudian menggulingkan Romawi dan mengembalikan kejayaan kerajaan Daud, gitu ya. Kemudian banyak orang melihat dari latar belakang sejarah bahwa pada zaman abad-abad pertama ada satu suku, yaitu suku Keriot, yang letaknya tidak bisa dipastikan apakah Keriot yang sebelah barat atau Keriot sebelah timur, yang melakukan pemberontakan terhadap Romawi pada waktu itu, gitu ya. Dan mereka menggulingkan berusaha membuat kegaduhan pemberontakan semata-mata untuk membebaskan diri dari penindasan Romawi pada waktu itu. Dan itu dikenal dengan istilah Sikari, gitu ya. Banyak orang juga yang menafsirkan bahwa Yudas ini salah satu anggota dari Sikari ini, sehingga dia adalah gerombolan pemberontak, gerombolan penyamun yang kemudian memang berencana untuk membebaskan umat Tuhan, membebaskan Israel dari penindasan Romawi pada waktu itu. Dan memang Sikari ini berkembang di daerah Keriot, walaupun tidak dipastikan Keriot yang sebelah mana, gitu ya. Tetapi kemudian setelah sejarah menyelidiki lebih jauh, ternyata Sikari ini baru berkembang itu menjelang kehancuran Bait Suci, gitu ya. Dan kita tahu kehancuran Bait Suci itu sekitar tahun 70 Masehi, sehingga dianggap bahwa Sikari ini mulai berkembang sekitar 40 atau 50 Masehi. Jadi pada zaman itu tentunya bukan berhubungan dengan zaman Yesus dan bagaimana kemudian Yudas Iskariot mati, gitu ya. Itu ada pada awal-awal Masehi, sekitar 30-an Masehi, dan Sikari ini dianggap baru berkembang sekitar 40-50 dan menjelang kehancuran Bait Suci 70 Masehi, gitu ya. Sehingga orang kemudian mempermasalahkan bahwa Yudas Iskariot itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sikari, gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam kitab Para Rasul, memang ada kejadian bahwa pada waktu gereja mula-mula, kemudian umat Tuhan ditekan, bagaimana kemudian gereja mula-mula disiksa habis-habisan sehingga mereka tercerai-berai, dan kemudian Romawi menyiksa sangat banyak umat Tuhan. Memang pada waktu itu para imam kepala bercerita tentang adanya sekelompok orang yang melakukan pemberontakan, dan salah satunya dipimpin oleh Yudas, gitu ya. Kita akan lihat sebentar, saudaraku. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 37 dikatakan, sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas orang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan tercerai-belailah seluruh pengikutnya. Tentunya Yudas yang dimaksud di sini sama sekali bukan Yudas Iskariot, tetapi itu menggambarkan bahwa memang pada waktu gereja mula-mula, pada saat Romawi menyiksa, menekan sekian banyak umat Tuhan dan mereka disiksa dan kemudian umat Tuhan tercerai-berai, pada waktu itu memang ada kegerakan kebangkitan, ada satu pemberontakan yang timbul, dan salah satunya dalam firman Tuhan dipimpin oleh seorang yang bernama Yudas, gitu ya. Itu latar belakang tentang Yudas Iskariot. Jadi pertama, Yudas itu adalah Iskariot, berarti artinya adalah Iskariot, seorang lelaki yang berasal dari Keriot, dan banyak orang mempercayai Keriot di sini adalah beberapa kilometer di selatan Hebron. Dan yang kedua, banyak orang menganggap bahwa ini bagian dari Sikari, tetapi tentunya tidak sesuai dengan fakta sejarah, gitu ya, karena Sikari sendiri baru mulai berkembang menjelang kehancuran Bait Suci sekitar 70 Masehi. Jelas aku? Dan ini kita harus bisa melihat untuk membedakan mana bukti sejarah dan mana firman Tuhan, gitu ya. Sejarah menjadi sesuatu hal yang bisa menjelaskan, bisa membuktikan suatu kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak boleh menganggap sejarah adalah firman Tuhan. Jelas, saudaraku? Jadi di sini saya membedakan mana firman Tuhan, mana sejarah, gitu ya. Pada saat kita bicara sejarah, maka sejarah bisa menjelaskan, sejarah bisa membuktikan bahwa kebenaran firman Tuhan menjadi suatu kebenaran yang mutlak. Tetapi kita tidak boleh memandang sejarah sebagai satu kebenaran. Kita tidak boleh memandang sejarah adalah firman Tuhan. Jelas aku? Jadi saya jelaskan di sini latar belakang sejarahnya mengenai Yudas Iskariot tadi. Jelas? Ini bagian yang pertama. Nah, sekarang kita lihat fakta, bagian yang kedua tentang apa yang ditulis Alkitab
tentang Yudas Iskariot. Tentunya saya bilang tadi, Yudas Iskariot bukan kecewa karena Yesus tidak menjadi raja. Itu orang mencoba menghubungkannya dengan sejarah, orang mencoba menghubungkannya dengan Sikari tadi. Gitu ya. Tetapi dalam firman Tuhan kita tahu bahwa ada beberapa fakta yang tertulis tentang siapa itu, apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, sehingga kemudian dia mengkhianati Yesus. Oke. Di bagian kedua ini yang pertama kita lihat bahwa satu pribadi bagaimana Yudas Iskariot ini adalah seorang yang memegang kas atau memegang keuangan murid-murid Tuhan. Dan dalam firman Tuhan dicatat bahwa dia satu pribadi yang suka mencuri uang kas. Gitu ya. Kita lihat dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai 6 dikatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Waktu itu ada perempuan yang kemudian menghampiri Yesus dan kemudian dia memecahkan minyak narwastu yang mahal di kepala Yesus dan kemudian menyekanya dengan rambutnya di kakinya. Gitu ya. Dan kemudian Yudas Iskariot bertindak seakan-akan dia tahu yang lebih baik dari itu. Kenapa itu tidak dijual? Bukankah itu minyak yang mahal dan hasilnya bisa dibagi-bagikan pada orang miskin? Dia bertindak sebagai satu pribadi yang seakan-akan lebih bijaksana. Dia bertindak sebagai satu pribadi yang seakan-akan tahu lakukan hal yang terbaik buat Yesus. Gitu ya. Lanjutannya, hal itu dikatakan ya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Itu kata firman Tuhan. Gitu ya. Dan dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi hal yang pertama tentang pribadi Yudas Iskariot dalam firman Tuhan adalah dia seorang yang memegang kas dan suka mencuri uang dari kas itu. Gitu ya. Dan tadi kita lihat bagaimana dia bertindak sebagai suatu pribadi yang mengkritik, sebagai suatu pribadi yang seakan-akan merasa bahwa dia lebih tahu apa yang terbaik. Dan itulah pribadi Yudas Iskariot yang pertama. Gitu ya. Dan kita tahu memang dalam firman Tuhan dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Itulah. Karena kita berkata seseorang memburu uang lah, maka dia menyimpang dari iman. Jadi memang karena uang, Yudas Iskariot akhirnya menyimpang dari iman. Karena uang, Yudas Iskariot akhirnya menyerahkan Yesus. Gitu. Jadi saya tidak menghubungkan ini dengan bentuk bagaimana orang Yudas Iskariot kecewa karena Yesus tidak menjadi raja. Itu semata-mata fakta sejarah yang orang coba hubungkan dengan kegerakan Sikari tadi. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana Yudas Iskariot seorang yang mencintai uang. Bagaimana Yudas Iskariot satu pribadi yang mencuri uang kas yang dipegangnya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan akar adalah segala kejahatan, itu adalah cinta uang. Jelas lagu? Itu yang pertama adalah digambarkan dalam firman Tuhan tentang Yudas Iskariot. Gitu ya. Hal yang kedua dalam firman Tuhan digambarkan bahwa dia satu pribadi yang kalau kita lihat tadi di ayat yang pertama dikatakan bahwa iblis menghampiri Yudas. Iblis merasuki Yudas. Jadi yang kedua tentang Yudas Iskariot digambarkan bahwa satu pribadi yang kemudian dia dikuasai oleh iblis. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Gitu ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Jadi orang tuanya adalah Simon dan sama-sama Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang dari antara ke-12 murid itu. Waktu Yesus berkata bahwa seorang dari antaramu adalah iblis, bukan berarti bahwa Yudas Iskariot adalah iblis dalam bentuk wujud manusia. Bukan, saudaraku ya. Jadi kalau kita lihat bahwa seorang di antaramu adalah iblis, kata adalah itu dalam bahasa aslinya, itu strong number-nya adalah G276. Dan dikatakan di sana ST. Jadi digambarkan sebagai satu pribadi yang berpikir membiarkan pikirannya dikuasai oleh iblis, menjadi satu pribadi yang cenderung pada hal-hal yang tidak benar yang iblis tawarkan, menjadi satu pribadi yang follow, mengikut pada iblis. Itu yang disebutkan salah seorang di antaramu adalah iblis. Ya, kata adalah ini bukan berarti menggambarkan bahwa dia adalah iblis yang kemudian dalam wujud manusia, bukan. Tetapi di sini menggambarkan bahwa dia ST, dia seorang yang hatinya cenderung mencondongkan diri pada hal-hal yang tidak benar yang iblis tawarkan, dia membiarkan dirinya dikuasai oleh iblis, dia mengikut apa segala sesuatu yang iblis tawarkan. Gitu ya. Itu hal yang digambarkan kedua tentang pribadi Yudas Iskariot. Dan ini juga nampak dalam beberapa ayat yang lain, bagaimana kemudian dalam firman Tuhan dikatakan, kemudian iblis memasuki Yudas, iblis membisikkan sesuatu kepada Yudas. Gitu ya. Dalam Yohanes 13 ayat yang kedua dikatakan, mereka sedang makan bersama, ini saat-saat menjelang Last Supper, saudaraku ya.
gitu ya. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Di sini digambarkan bahwa iblis membisikkan satu rencana dalam hati Yudas Iskariot, dan Yudas Iskariot membiarkan dirinya dalam satu kondisi di mana iblis membisikkan rencana itu, dan dia menerima rencana itu dalam hatinya, gitu ya. Anak Simon untuk mengkhianati dia, gitu ya. Ayat yang lain di Yohanes 13 juga, di ayat di bawahnya 27 dikatakan, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi pada waktu itu, menjelang Paskah terakhir, Yesus berkata bahwa salah seorang di antara kalian akan menyerahkan aku. Murid-murid bertanya, siapa kira-kira yang akan menyerahkan Yesus? Kemudian Petrus membisikkan kepada murid yang paling dikasih Yesus, yang berada dekat Yesus. Dan kemudian murid itu bertanya, siapakah dia? Gitu ya. Dan Yesus berkata bahwa orang yang mencelupkan tangannya bersama-sama dengan aku ke pinggan untuk mengambil roti, dialah itu. Gitu ya. Dan kemudian di sana digambarkan bahwa setelah Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis, dia dikuasai oleh iblis. Gitu ya. Hal yang sama juga kalau kita lihat dalam Lukas 22 ayat yang ketiga dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Gitu ya. Jadi hal yang kedua tentang pribadi Yudas Iskariot adalah satu pribadi yang dikuasai oleh iblis, satu pribadi yang memang mencondongkan hatinya kepada sesuatu yang disodorkan oleh kuasa kegelapan, dalam hal ini iblis. Gitu ya. Dan dia mengikut itu, dan dia membuka dirinya, dan dia membiarkan pikirannya dikuasai oleh iblis. Dan itulah yang Yesus maksud dikatakan seorang dari antaramu adalah iblis. Sebenarnya pada saat kita lihat dalam firman Tuhan ada tokoh lain yang sempat dikuasai pikirannya oleh iblis, yaitu Simon Petrus. Anda ingat cerita pada waktu bagaimana waktu itu mereka hendak ke Yerusalem dan Yesus berkata saatnya anak manusia diserahkan, dan kemudian Simon Petrus menahan itu. Dan kemudian Yesus menoleh dan berkata pada Simon Petrus, enyahlah iblis. Banyak orang berkata, kok Yesus mengatakan bahwa Simon Petrus adalah iblis? Bukan, saudaraku. Pada waktu itu iblis membisikkan sesuatu pada pikiran Simon Petrus. Dan Simon Petrus mengatakan itu. Gitu ya. Mungkin kita lihat sebentar, saudaraku. Dalam Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus tidak berkata bahwa Simon Petrus adalah iblis, tetapi Yesus menghardik iblis yang memasuki pikiran Simon Petrus. Gitu ya. Tetapi Simon Petrus juga tidak membiarkan pikirannya terus-terusan dikuasai dengan iblis, karena kemudian waktu itu berapa saat kemudian waktu Yesus bertanya bahwa menurut kamu siapakah aku ini, Simon Petrus berkata bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, Son of the living God. Dan Yesus berkata bukan kau yang mengatakannya, tetapi Bapakku yang di surga yang mengatakannya kepadamu. Dan Simon Petrus menjadi satu pribadi yang tidak membiarkan pikirannya dikuasai oleh iblis. Karena itu dalam 1 Petrus mengatakan bahwa hati-hatilah lawanmu si iblis yang mengaum seperti singa-singa mencari saat-saat kamu lemah untuk ditelannya. Gitu ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Simon Petrus mengalami secara pribadi bagaimana dia dalam satu kondisi tanpa dia sadar dia ditelan dan pikirannya diisi dengan pikiran dari kuasa kegelapan. Dan Yesus mengusirnya pada waktu itu. Gitu ya. Tetapi hal ini tentunya berbeda dengan Yudas Iskariot yang membiarkan dia dikuasai oleh iblis, yang membiarkan pikirannya dikuasai dengan iblis, yang niat hatinya mencondongkan diri pada hal-hal seperti itu. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan seorang dari antaramu adalah iblis. Ini fakta yang kedua dalam firman Tuhan tentang Yudas Iskariot. Jadi fakta pertama dia seorang pencuri, fakta yang kedua dia satu pribadi yang dikuasai oleh iblis. Gitu ya. Fakta yang ketiga kalau kita lihat dalam firman Tuhan kita tahu bagaimana kemudian Yudas Iskariot ini menerima bayaran sebesar 30 uang perak. Gitu ya. Dalam Matius 26 ayat 15 sampai 16 saya yakin cerita ini Anda sudah cukup tahu. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Gitu ya. Dan 30 uang perak juga saya pernah bahas sebagaimana itu menjadi satu nubuatan yang digenapi oleh nubuatan Nabi Yeremia dan juga diteguhkan oleh Nabi Sakaria. Bagaimana Nabi Sakaria menggambarkan bahwa itu adalah upah
yang diberikan untuk seorang gembala yang pandir. Jadi bagaimana pada waktu itu para imam kepala dan segala macam membayar Yudas Iskariot dengan satu upah untuk seperti membeli Yesus dengan harga yang sangat murah. Dan digambarkan itu seperti gembala yang pandir dalam firman Tuhan. Anda bisa lihat lebih jelas lagi dalam kitab Sakaria. Jelas baku? Itu fakta yang ketiga yang digambarkan dalam firman Tuhan tentang siapa itu Yudas Iskariot. Dia menerima 30 keping uang perak. Jelas baku? Fakta yang keempat dalam firman Tuhan tentang Yudas Iskariot adalah dia menyerahkan Yesus dengan ciuman. Gitu ya. Sampai banyak orang yang kemudian menggambarkan dan menjadi satu ilustrasi dan menjadi satu judul film dan lagu dan segala macam untuk menggambarkan seperti ciuman Yudas Iskariot. Gitu ya. Mungkin kalau kita lihat sedikit ayatnya, dalam Lukas 22 ayat 48 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Kenapa ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita sorot? Karena ciuman itu menggambarkan ada dua hal yang digambarkan di sana. Menggambarkan satu pribadi yang merasa bahwa dirinya dekat. Menggambarkan satu pribadi yang merasa bahwa dia adalah bagian. Sehingga dia menjadi sesuatu di mana dia memberikan ciuman. Tetapi hati-hati dalam Amsal dikatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Gitu ya. Kadang-kadang ciuman menjadi satu niat tersembunyi yang ada pada seseorang, dan dia berusaha mendekati dan dia berusaha nampak dekat. Gitu ya. Dan itu dilakukan dengan memberikan ciuman. Gitu ya. Ciuman juga bisa berbicara menjadi sesuatu bagaimana itu menjadi satu tanda, menjadi satu mark. Gitu ya. Karena itu waktu Yudas Iskariot bertemu dengan kepala dan imam-imam kepala, pada waktu itu Yudas memberikan tanda, orang yang aku cium tangkaplah dia, dan ciuman di sana menjadikan suatu mark, menjadikan satu tanda. Gitu ya. Dan sekaligus menunjukkan seakan-akan Yudas berkata kepada Yesus bahwa Yudas sudah memiliki Yesus, Yesus ada dalam genggaman tangan Yudas, seakan-akan seperti itu. Gitu ya. Dan kita tahu tadi dalam firman Tuhan bahwa orang memukul dengan maksud baik seorang kawan, tetapi seorang lawan dia mencium dengan berlimpah-limpah. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam Mazmur 41 ayat 9, sana dikatakan bahkan sahabat karibku yang kupercayai, ini menggenapi kata firman Tuhan tentang makan roti bersama-sama dengan Yudas. Bagaimana Yudas makan roti bersama dengan Yesus. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Oke, saudaraku, itu bagian yang kedua tentang 4 fakta dalam firman Tuhan tentang siapa itu Yudas. Dia seorang pencuri, dia seorang yang dikuasai dengan iblis, dia menerima bayaran 30 keping uang perak, dan terakhir dia adalah satu pribadi yang menyerahkan Yesus dengan ciuman. Oke, kita masuk bagian yang ketiga tentang polemik yang berkisar, yang banyak beredar berkenaan dengan pribadi Yudas. Baik, saudaraku, di bagian ketiga tadi di awal saya sudah jelaskan, ada 2 polemik, ada 2 pertentangan yang ramai dibicarakan orang. Yang pertama, ada orang yang menganggap bahwa Yudas ini pahlawan. Bahkan sampai kemudian dibicarakan bahwa Yudas ini layak masuk surga, sampai jadi perdebatan. Apakah Yudas Iskariot masuk surga atau tidak? Gitu ya. Saya cuma geli mendengar perdebatan seperti itu, dan seakan-akan siapa kita manusia yang berhak menentukan seseorang masuk surga atau tidak. Gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat polemik yang pertama adalah digambarkan bahwa tanpa Yudas Iskariot tidak terjadi keselamatan, Yesus tidak disalibkan dan tidak terjadi keselamatan atas manusia. Sehingga di sini dipandang Yudas Iskariot sebagai satu pribadi yang adalah pahlawan, yang mengakibatkan melalui dia rencana Allah digenapi. Gitu ya. Polemik yang kedua ini berhubungan dengan sebaliknya. Ada orang yang menganggap bahwa kenapa Yudas Iskariot melakukan itu semua? Yudas Iskariot digambarkan seperti tumbal atau collateral damage dari suatu rencana Allah. Sehingga Yudas Iskariot menjadi satu pribadi yang tanpa dia bisa berbuat apa-apa, dia menjadi satu pribadi yang kemudian menyalibkan Yesus, mengkhianati Yesus. Gitu ya. Dan ini 2 pertentangan yang 2 polemik yang timbul berkenaan Yudas Iskariot. Gitu ya. Kita akan bahas yang pertama. Banyak orang yang tadi saya bilang menganggap bahwa Yudas Iskariot satu pribadi yang pahlawan, dan menganggap bahwa melalui Yudas Iskariot penggenapan rencana Allah digenapi. Gitu ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan, saudaraku. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan dalam Matius 26 ayat 24 dikatakan, anak manusia memang pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yesus sudah menjelaskan pada waktu itu, memang anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya. Memang anak manusia datang untuk mati dan menebus dosa manusia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia akhirnya diserahkan. Lebih baik dia tidak usah dilahirkan, kata firman Tuhan. Dan itu justru menggambarkan bahwa keberadaan Yudas sama sekali bukan menjadi satu pribadi pahlawan.
Ada atau tidak adanya Yudas, Yesus tetap akan mati dan menebus dosa kita semua. Gitu ya. Yudas hanya menjadi satu pribadi yang membiarkan dirinya diseret oleh kuasa kegelapan, membiarkan dirinya diseret dan jatuh pada sesuatu di mana dia akhirnya menjadi satu pribadi yang mengakibatkan Yesus diserahkan. Tetapi ada atau tidak adanya Yudas, Yesus tetap akan mati menebus Anda dan saya. Dan kenapa akhirnya Yesus diserahkan? Itu semata-mata karena waktunya telah tiba. Bukan karena Yudas, gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kita sering melihat bagaimana banyak orang yang berusaha menangkap Yesus dan membunuh Yesus, tetapi karena waktunya belum tiba, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Yesus. Bahkan pada waktu Yudas bersama dengan orang banyak menghampiri menangkap Yesus di Taman Getsemani, Yesus berkata, engkau mendatangi aku dengan buluh dan dengan tongkat. Engkau anggap aku ini penyamun, padahal setiap hari aku ada mengajar di bait Allah. Gitu ya. Atau sangkamu aku tidak bisa memanggil malaikat-malaikat untuk menolong aku. Jadi Yesus ditangkap bukan karena Yudas, tetapi memang karena waktunya telah tiba. Dan Yesus menyerahkan dirinya sesuai dengan rencana Allah. Ini yang pertama yang kita harus lihat sama-sama, saudaraku. Jadi kalau kita lihat dalam Lukas 22 ayat 53 dikatakan, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu. Dan inilah kuasa kegelapan itu. Jadi Yesus bukan bicara soal Yudas, Yesus bicara soal waktu yang sudah ditentukan Tuhan, saatnya akan tiba kalau dia akan mati dan menyerahkan dirinya buat menebus dosa manusia. Gitu ya. Jadi sama sekali ada atau tidak adanya Yudas, maka keselamatan tetap ada buat bangsa-bangsa. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan ayat yang lain dalam Matius 16 ayat 21, tidak pernah dicatat dalam firman Tuhan bahwa yang membunuh dan menyalibkan Yesus adalah Yudas. Yang membunuh dan menyalibkan Yesus itu adalah imam-imam kepala dan ahli Taurat. Gitu ya saudaraku. Kita lihat dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jelas Yesus berkata bahwa yang membunuh dirinya adalah imam-imam kepala dan ahli Taurat. Jelas lagu dalam Matius 20 ayat 18 dikatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Gitu ya. Ada atau tidak adanya Yudas, Yesus tetap akan mati mengenapi rencana Tuhan karena untuk itulah dia datang menebus Anda dan saya. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa Yudas menjadi satu pribadi pahlawan, menurut saya Yudas menjadi satu pribadi yang membiarkan dirinya terseret oleh rencana kuasa kegelapan sehingga dia merasa dia melakukan sesuatu yang menyerahkan Yesus, padahal itu semua adalah sesuatu yang sudah Allah rencanakan terlebih dahulu. Gitu ya. Dan itu menjadi satu gambaran dalam firman Tuhan bahwa saatnya tiba anak manusia mati dan menyerahkan nyawanya. Gitu. Dan ini menggenapi kata firman Tuhan dalam kitab Galatia. Saya pernah membahas salah satu bagian tentang perempuan merdeka dan perempuan hamba, dan itu digambarkan seperti dua orang istri dari Abraham, gitu ya. Dan dalam firman Tuhan dalam Galatia 4 ayat 29 dikatakan, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, itu keturunan perempuan hamba, saudaraku ya. Dan itu bicara soal Israel secara jasmani, gitu ya. Menganiaya yang diperanakan menurut roh. Yang diperanakan menurut roh itu adalah keturunan perempuan merdeka. Dan itu bicara Yerusalem surgawi. Dan itu bicara soal pribadi keturunan dari Yesus sendiri. Gitu ya. Dan Yesus sendiri dalam firman Tuhan dikatakan, diperanakan bukan dari keinginan daging manusia, bukan dari kehendak lelaki, tetapi dari Roh Kudus. Gitu ya. Demikian juga sekarang ini. Jadi sudah dinubuatkan dari zaman dulu yang namanya keturunan dari diperanakan menurut daging akan menganiaya yang diperanakan menurut roh. Dan itulah yang terjadi pada waktu Yesus ditangkap dan kemudian Yesus disalibkan. Jadi di sini sama sekali tidak ada kontribusi Yudas di sana. Yudas hanya menjadi satu mata poin, menjadi satu pion yang dimanfaatkan iblis dalam satu kondisi seperti ini. Jelas, saudaraku? Itu polemik yang pertama. Polemik yang kedua, ada orang yang mengatakan bahwa Yudas ini menjadi satu pribadi yang jadi tumbal atau jadi collateral damage dari satu rencana Tuhan. Nah, mereka banyak mengambil dari Yohanes 17 ayat 12. Dibilang Yohanes 17 ayat 12 dikatakan, selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ini doa Yesus buat murid-muridnya. Gitu ya.
Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Berdasarkan ayat ini orang berpikir bahwa Yudas memang ditentukan untuk binasa. Gitu ya. Nah, seakan-akan ini bicara orang-orang yang penganut predestinasi, mereka selalu berpikir bahwa semuanya sudah Tuhan tetapkan, semuanya sudah Tuhan atur. Sehingga seakan-akan di sini adalah Yudas menjadi tumbal. Yudas menjadi suatu pribadi yang memang telah ditentukan untuk binasa sesuai dengan Yohanes 17 ayat 12 tadi. Gitu ya. Polemik tadi yang pertama menggambarkan bahwa Yudas seorang pahlawan yang berjasa menggenapi satu rencana Tuhan, padahal ada atau tidak adanya Yudas, Yesus tetap akan disalibkan untuk menggenapi setiap rencana Tuhan yang tadi ditentukan. Gitu ya. Tetapi yang kedua digambarkan bahwa Yudas menjadi satu pribadi yang merupakan tumbal, yang merupakan collateral damage dari rencana Allah. Sekarang Yudas satu pribadi yang memang sudah sejak lahir ditentukan untuk binasa. Gitu ya. Kalau kita lihat lebih detail ayat ini saudaraku, kata ditentukan untuk binasa dalam King James itu ditulisnya dengan son of perdition, yang artinya anak kebinasaan. Jadi kata yang ditulis dalam bahasa Indonesia sedikit kurang tepat dengan King James. Yang ditulis dalam bahasa Indonesia adalah ditentukan untuk binasa. Tetapi dalam King James sebenarnya selain kecuali anak kebinasaan, son of perdition. Dan lucunya saudara dan menariknya, kata perdition di sini itu strong number-nya adalah G684. Yang artinya sebenarnya orang yang way of ways. Jadi dia berjalan menuju kebinasaan. Gitu ya. Jadi bukan ditentukan untuk binasa, tetapi orang cenderung yang mengarahkan hatinya, yang memilih jalan menuju kebinasaan. Itulah yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Jadi waktu Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang binasa, kecuali dia yang memilih untuk binasa, yaitu Yudas Iskariot. Gitu ya. Dalam firman dalam bahasa Indonesia digambarkan kecuali dia yang telah ditentukan untuk binasa. Dalam King James ditulisnya son of perdition, seorang anak yang menuju kebinasaan. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata yaitu apolia, G684, yaitu bagaimana satu pribadi yang memilih jalan menuju kebinasaan. Gitu ya. Jadi sama sekali bukan menjadi sesuatu yang predestinasi, bagaimana Yudas ditetapkan untuk menjadi satu pribadi yang akhirnya binasa, tetapi Yudas mencondongkan hatinya. Yudas memilih jalan kebinasaan. Gitu ya. Dan ini bicara soal hak mutlak pribadi. Karena itu waktu Yesus berkata bahwa lebih baik kalau seorang tidak dilahirkan daripada kemudian dia dilahirkan dan kemudian menyerahkan anak manusia. Itu di dalamnya mengandung unsur peringatan kepada Yudas untuk berbalik dari jalan-jalannya. Untuk apa Yudas lahir kalau pada akhirnya dia menyerahkan Yesus? Yesus sudah mencoba memperingatkan Yudas untuk berbalik dari jalan-jalannya. Dan Yesus bilang, aku menjaga supaya tidak ada seorang pun yang binasa, kecuali dia yang memilih jalan menuju kebinasaan, yaitu Yudas Iskariot. Jelas aku? Jadi ini menjadi sesuatu di mana Yudas memilih jalan itu. Dia membiarkan pikirannya dikuasai dengan iblis karena dia mencintai uang. Dan uang adalah akar dari segala bentuk kejahatan. Cinta akan uang itu adalah akar dari segala bentuk kejahatan. Gitu ya. Jadi ini bicara soal sesuatu bagaimana Yudas memilih untuk itu. Dan hal yang itu diteguhkan kembali pada waktu cerita bagaimana kemudian, kita tahu kemudian Yudas menyesal pada waktu Yesus ditangkap dan dia kemudian melempar uang 30 keping tadi ke bait Allah dan kemudian imam kepala berkata bahwa ini tidak layak dijadikan persembahan. Kemudian mereka membeli sebidang tanah sementara Yudas menggantung di sana dan kemudian Yudas jatuh, isi perutnya terbuai dan tanah itu disebut dengan tanah darah atau Hakaldama. Gitu ya. Dan kita tahu dalam firman Tuhan pada waktu gereja mula-mula mengambil satu pribadi yang menggantikan posisi Yudas, di sana digambarkan bahwa Yudas jatuh ke tempat yang wajar baginya. Kita lihat sebentar saudaraku. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 25. Dikatakan, untuk menerima jabatan pelayanan. Ini waktu memilih rasul yang menggantikan Yudas. Yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas. Yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Gitu ya. Kata wajar baginya, ini juga menjadi sesuatu yang sedikit banyak mengandung polemik, saudaraku. Gitu ya. Dalam King James dikatakan, his own place, tempat yang menjadi miliknya, tempat yang memang sudah dipilihnya, gitu ya. Dan itu berasal dari G2398 yaitu idios. Jadi tempat yang wajar baginya di sini bicara adalah satu tempat, satu kebinasaan yang sudah dipilih oleh Yudas itu sendiri. Sudah ditentukan, sudah menjadi sesuatu yang Yudas memilih untuk hal itu. Gitu ya. Dalam bahasa Indonesia ditulis adalah tempat yang wajar baginya.
Jelas saudaraku? Jadi dari penjelasan ini saya harapkan Anda dan saya bisa mengerti tentang polemik yang ada berkenaan dengan pribadi Yudas Iskariot. Ini bicara soal bagaimana dia merupakan seorang pahlawan? Tidak. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus memang datang untuk menyerahkan nyawanya bagi Anda dan saya. Ada atau tidak dia Yudas, Yesus akan menyerahkan nyawanya. Dan ini bicara soal waktu Tuhan yang digenapi. Gitu ya. Dan yang kedua, apakah Yudas memang ditentukan sebagai tumbal? Tidak. Yudas memilih untuk itu. Gitu ya. Yudas mencondongkan hatinya untuk memilih jalan kesia-siaan. Dan dia digambarkan seperti son of perdition. Dia memilih jalan menuju pada kebinasaan. Dia membiarkan hatinya dikuasai oleh iblis. Dan dia jatuh ke tempat yang wajar baginya. Dia jatuh di tempat yang telah dipilihnya. Jelas saudaraku? Dan ini semua mudah-mudahan bisa membuat kita semakin mengerti tentang pribadi Yudas Iskariot. Jadi dari pertama saya bicara tentang latar belakang siapa itu Yudas Iskariot. Iskariot berarti Iskariot, berasal dari Keriot. Walaupun ada pertentangan di mana lokasi Keriot di sana, gitu ya. Dan yang kedua, siapa pribadi Yudas yang digambarkan dalam firman Tuhan? Dia seorang pencuri, dia seorang yang dikuasai dengan iblis, dia seorang yang menerima 30 keping uang perak sebagai bayaran dan dia menyerahkan Yesus dengan ciuman. Gitu ya. Dan polemik yang berkaitan dengan Yudas, apakah Yudas menjadi satu pribadi yang pahlawan? Yesus menggenapi rencana Tuhan yang telah ditentukan baginya untuk menebus Anda dan saya. Ada atau tidak adanya Yudas. Dan Yudas bukan merupakan satu tumbal, tetapi Yudas memilih jalan kebinasaan sesuai yang telah dipilihnya. Jelas saudaraku? Sebagai penutup kita lihat dalam firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 4-6 dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran bahwa kita harus berhati-hati, gitu ya. Kalau kita lihat tadi dalam firman Tuhan bahwa pengkhianat bukan bicara soal orang yang pindah gereja. Pengkhianat bukan bicara soal orang-orang yang sudah dibina dan kemudian setelah dia jadi, kemudian dia pindah dan membantu pelayanan lain. Pengkhianat bukan itu. Tetapi pengkhianat adalah orang yang menjual Yesus demi uang karena dia cinta uang. Kalau kita lihat sekarang banyak orang-orang yang kemudian meninggalkan kekristenan dan kemudian menjadi presiden pribadi di agama lain dan kemudian mereka menjelek-jelekan kekristenan. Itu semata-mata karena uang. Itu semata-mata karena popularitas dan uang. Dan kata firman Tuhan dikatakan kalau orang yang sudah mengkhianati seperti itu, maka mereka seperti menyalibkan Yesus buat yang kedua kalinya. Gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran juga bahwa seperti halnya Yudas ada di tengah murid-murid Yesus yang adalah orang-orang paling dekat, 12 orang. Itu juga menjadi peringatan buat Anda dan saya bahwa di akhir zaman, Antikris akan muncul dari antara kita. Gitu ya. Kita lihat satu ayat lagi. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak bangkit antikristus. Inilah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Seperti Yudas Iskariot berasal dari 12 murid yang adalah orang-orang paling dekat dengan Yesus. Gitu ya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jelas saudaraku? Mudah-mudahan dari penjelasan ini membuat kita semakin memahami dan membuat kita semakin mengerti firman Tuhan tentang siapa itu pribadi Yudas Iskariot. Bagian kita adalah mari kita berjaga-jaga dan mendekatkan diri pada Tuhan dan mencondongkan hati semakin lama semakin melekat pada Tuhan. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai dengan iblis. Jaga supaya jangan sampai ada cinta uang yang merajai pikiran dan hati kita di sana. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.